Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahma, NIM 167. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu konsep balance scorecard. Nah, balance scorecard merupakan konsep manajerial yang pertama kali diperkenalkan oleh Robert S. Kaplan dan David P. Norton di awal tahun 1992. Kemunculan balance scorecard dilatar belakangi oleh adanya keinginan untuk merubah paradigma sebelumnya, yaitu memperluas aspek pengukuran kinerja ke arah non-finansial. Balance scorecard menuntut manajer untuk menerjemahkan misi perusahaan yang masih bersifat umum ke dalam ukuran yang lebih spesifik dalam merefleksikan langkah dan tindakan nyata bagi konsumen. Jadi yang dimaksud dengan balance scorecard merupakan suatu kerangka kinerja baru yang mengintegrasikan berbagai ukuran yang diturunkan dari strategi perusahaan. Sebuah tokoh Suhendra menyatakan bahwa balance scorecard sebagai pendorong suatu kinerja pada masa depan. Menurut pendapat Mulyadi, mendefinisikan bahwa balance scorecard sebagai alat ukur strategis secara komprehensif dengan pola manajemen strategis. Nah, berdasarkan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa balance scorecard adalah sebuah alat ukur kinerja perusahaan yang terdiri dari perspektif finansial dan non-finansial. Yang kedua, diturunkan dari strategi dan visi perusahaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gus Firmansyah, NIM 166. Di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu materi yang kedua, sudut pandang atau perspektif dalam balance scorecard. Langsung saja, ada beberapa perspektif yang ada pada balance scorecard, yaitu yang pertama, perspektif keuangan. Balance scorecard merupakan alat ukur kinerja keuangan seperti ROI dan laba bersih. Sebab secara umum, tolak ukur tersebut tentu digunakan oleh setiap perusahaan dalam mengetahui laba bersih. Balance scorecard merupakan suatu metode pengukuran kinerja yang di dalamnya terdapat keseimbangan antara keuangan serta non-keuangan guna mengarahkan kinerja perusahaan menuju kesuksesan. Untuk yang selanjutnya, yaitu perspektif pelanggan. Di dalam perspektif pelanggan, suatu perusahaan butuh menentukan terlebih dahulu segmen pasar serta pelanggan yang akan menjadi target organisasi. Yang selanjutnya yaitu perspektif dalam proses bisnis internasional atau bisnis internal. Yaitu perspektif ini menampilkan proses kritis yang memungkinkan suatu unit usaha dalam memberi value proposition yang bisa menarik serta mempertahankan pelanggannya pada segmen pasar yang diinginkan. Secara umum terdapat 3 pedoman dasarnya, yaitu yang pertama proses inovasi, yang kedua proses inovasi operasi, dan yang ketiga pelayanan purna jual. Untuk yang selanjutnya yaitu perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini menyediakan infrastruktur guna tercapainya 3 perspektif sebelumnya yang saya sebutkan tadi, serta menghasilkan pertumbuhan juga perbaikan jangka panjang. Terdapat tiga prinsip kapabilitas yang berhubungan dengan kondisi internal perusahaan, yaitu yang pertama kapabilitas pekerja atau kepuasan pekerja, retensi pekerja, produktivitas pekerja. Dan yang kedua kapabilitas sistem informasi, dan yang terakhir yaitu iklim organisasi.
Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muharib Alhamdul Rizki, NIM 169, akan menjelaskan tentang apa saja fungsi balance scorecard. Langsung saja, yang pertama yaitu memberi struktur pada strategi. Yang kedua, mempermudah komunikasi strategi dalam bisnis. Yang ketiga, menyelaraskan departemen dan visi. Kemudian membantu karyawan melihat bagaimana tujuan individual mereka terkait dengan strategi organisasi. Kemudian membuat strategi organisasi terus pada jalurnya. Ya, saya lanjutkan ke pemateri berikutnya. Saya Idatul Utami, NIM 165 akan melanjutkan penjelasan mengenai kompensasi manajemen. Jadi yang dimaksud dengan kompensasi manajemen yaitu suatu pelurusan konflik di mana dalam konflik tersebut melibatkan perilaku manajemen dengan kepentingan pemilik. Kompensasi manajemen juga merupakan salah satu bentuk dari earnings management. Earnings management adalah manipulasi laba yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Manipulasi dilakukan agar laba tampak seperti yang diharapkan. Manajemen laba ini memiliki signaling effect. Manajer mempunyai kesempatan untuk memberi tanda baik tentang laba yang akan mendatang. Di earnings management ini biasanya dilakukan dengan cara kompensasi manajemen dan income smoothing. Saya Safna Rofiah, NIM 168. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa saja sih tujuan dari balance scorecard. Yaitu yang pertama, untuk memotivasi manajer berusaha mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan oleh top manajemen. Yang kedua yaitu untuk memberikan hak intensif pada para manajer dan untuk membuat keputusan yang konsisten dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan oleh top manajemen tadi. Yang terakhir yaitu untuk menentukan reward yang diperoleh oleh para manajer atas usaha, kemampuan, keputusan yang telah dibuat. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afsal Daiki, NIM 164 dari kelas MBS 4D. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Terdapat 4 friksi dalam kompensasi manajemen, yaitu pemilik hanya mengontrak manajer secara tidak langsung melalui komite kompensasi dewan direktur. Yang kedua, adanya informasi asimetri yang terjadi antara komite kompensasi dan manajer. Ketiga, ada kolusi antara komite kompensasi dengan pihak manajemen. Dan yang terakhir, informasi kualitas yang rendah menyebabkan pemilik mengawasi kinerja manajer dan dewan direktur. Penelitian Heli membuktikan bahwa kompensasi yang didasarkan atas data akuntansi merupakan insentif bagi manajer untuk memilih prosedur dan metode akuntansi yang dapat memaksimumkan besarnya bonus yang diperoleh. Laba suatu periode akuntansi yang lebih rendah dari target laba merupakan insentif bagi manajer untuk mengurangi laba yang dilaporkan dalam periode tersebut dan mentransfer laba ke periode berikutnya. Jika bonus yang dapat diterima manajer memiliki batas atas, maka laba suatu periode yang lebih tinggi dari batas atas target laba untuk mendapatkan bonus merupakan insentif bagi manajer untuk mengurangi laba yang harus dilaporkan dalam periode tersebut dan mentransfer laba ke periode berikutnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.